Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Laila Syarani dengan NIM A1S1200035, dan anggota saya yang lainnya, Laras Rayunda, NIM A1S1200040. Di sini kami tidak berdua dan ada lagi teman saya yang kebetulan lagi berhalangan, yaitu Arya Ramadan dengan NIM A1S1200067. Di sini kami akan mempraktikkan video analisis transaksional, yaitu analisis transaksional sendiri pengertiannya adalah psikoterapi transaksional yang dapat digunakan dalam terapi individual, akan tetapi lebih cocok untuk digunakan dalam terapi kelompok. Nah, kata transaksi selalu mengacu pada proses pertukaran dalam suatu hubungan. Dalam komunikasi antar pribadi juga dikenal transaksi yang dipertukarkan adalah pesan-pesan baik verbal maupun non-verbal. Penjelasan lainnya tentang teknik analisis transaksional akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Arya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Ramadan dengan NIM A1S1200067, di mana saya perwakilan dari kelompok 8 yang terdiri dari saya sendiri dan teman saya Laila Syarani dan Laras Triayunda. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu analisis transaksional. Teknik analisis transaksional adalah salah satu jenis teknik konseling yang mengatasi masalah proses belajar, di mana teknik ini terdiri dari atas interaksi, tanya jawab, dan tindakan yang diambil. Dan itu juga dalam video ini saya hanya menjelaskan, dan adapun untuk video selanjutnya yang sudah kami rangkup, yang sudah kami buat untuk disaksikan oleh para penonton. Kami harap ini dapat bermanfaat dan ini sebagai contoh dari kami. Mungkin apabila ada kesalahan di dalam video tersebut, mohon dimaafkan. Mungkin cukup sekian dari saya untuk pembukaan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Baik, kalau boleh tahu, kita perkenalkan dulu satu sama lain. Anda sendiri tolong sebutkan nama dan dari mana asalnya. Perkenalkan, nama saya Laras Rayunda. Saya berasal dari daerah Karangbanjar. Kesini sendiri? Iya, sendiri. Tahu saya udah pernah konseling enggak? Sudah Oh, pernah. sudah. Bukan dengan saya tadi? Bukan. Oh, berarti dengan saya baru sekarang ya. Kali ini. Nah, jadi intinya langsung masalah apa nih yang membuat kamu datang ke sini? Jadi saya kan seorang mahasiswa ya Bu. Saya lagi kuliah di semester 4. Jadi yang saya sering keluhkan belakangan ini tuh tentang perkuliahan saya mengenai tugas-tugasnya. Jadi tugas-tugas yang saya terima dari dosen itu kan bukan dari cuman satu dosen ya, karena semuanya ada 10 mata kuliah, dan semuanya itu mempunyai tugas masing-masing. Nah, Dan itu membuat kamu cukup bikin hektik saya untuk mengerjakannya. Jadi kayak mau mulai mengerjakan yang mana dulu, mau bikin mulai dari mana dulu gitu. Saya cukup bingung jadinya. Dan saya kadang pun kalau memikirkan dengan adanya banyak tugas ini, saya pengen nangis Bu. Kelihatan cengeng, tapi ya gitu, karena saya kayak udah merasa capek dapat tugas sebanyak ini. Nah, kan kamu berhubung kamu kuliah, jadi kamu itu kan mengerjakan tugas-tugas kamu itu dengan deadline kan, karena tadi 10 mata Kuliah. kuliah. Ya. Nah, terus orang tua kamu kan nggak mungkin kan kayak suatu di rumah itu nggak pernah disuruh-suruh atau nggak pernah mengerjakan pekerjaan. Nah, itu gimana? Kamu mengatur waktunya? Jujur saya kalau itu ada banyak sih Bu. Kegiatan saya di rumah juga banyak. Saya membantu orang tua saya mengurus tugas-tugas saya di rumah sebagai seorang anak. Dan juga kadang saya mengurus keponakan saya gitu kan Bu. Jadi kayak tabrakan gitu. Saya mau mulai mengerjakan tugas tapi ada halangan untuk mengerjakannya. Nah, apakah kamu udah cerita ke orang tua kamu kalau berat sekali kuliah ini? Ya sudah. Apalagi semester 4 ya. Sudah, saya sudah cerita ke orang tua saya, ke abang saya juga.
tanggapan orang tua kamu dan abang-abang kamu terhadap dosen kamu yang ngasih tugas sebanyak ini gimana? Ya sama kayak saya lah pendapatnya ya, kayak kenapa sih ngasih tugas sebanyak itu gitu. Kan Cuman orang punya kepentingan lain ya. iya sebenarnya kita kan ada kegiatan lainnya juga. Terus kadang ngasih tugasnya itu nggak sedikit gitu, banyak gitu. Gitu. Prakteknya, teori-teorinya, nyari ini nyari Nyari itu itu. gitu. Nah, jadi apa kamu Jadi tanggapan orang tua saya dan abang saya ya mereka cukup ya tidak setuju juga sebenarnya. Jadi mereka mau tidak mau kalau misalnya ingin menyuruh saya sesuatu agak dipending dulu gitu, karena tugas ini harus mengurus tugasnya itu dulu. tapi dosen kamu apakah semua mahasiswa di dalam itu mengeluh seperti kamu atau memang kamu sendiri? Kalau dari yang teman-teman saya Dari teman-teman kamu sih mereka juga mengeluhkan hal yang sama sih, capek, berat kan banyak tugas. semester 4 itu berat. Iya sangat berat, soalnya juga semester 4 belum lagi semester depannya lagi. Nah, jadi berarti pendapat orang tua kamu juga kurang setuju dengan dosen kamu karena Iya. dosen itu terlalu menekan mahasiswanya, tetapi dia tidak memikir dosen-dosen yang lain juga memberikan tugas yang lebih berat karena kan itu 10 mata kuliah dan itu dosennya pun juga ada lebih dari 10 kan. Iya benar. Solusi yang saya berikan terhadap kamu itu mungkin kamu harus lebih optimis lagi atau kamu harus optimis untuk menjalankan semester 4 ini. Nah, kamu kalau mikirnya semester 4 ini berat, apalagi semester kedepannya kan. Iya. Dan juga pun orang tua kamu pun tapi tetap memaklumi kan. Ya, mereka paham kok kalau Mereka paham. saya mempunyai banyak tugas, jadi ya terima-terima aja gitu. Ya, jadi kamu sebaiknya memang kamu harus optimis dan mungkin kalau misalnya dijalani terus-terusan dikerjakan itu mungkin pasti selesai. Iya, saya awalnya emang ngeluh-ngeluh Bu, banyak tugas, cuman Ya. akhirnya saya kerjakan. Dan itu pun pasti selesai lah. Iya, selesai finish. Karena memang ya berat. Nah, kamu juga semester-semester sebelumnya mungkin agak terkejut soalnya semester 4 ini kayaknya lebih berat daripada semester yang lalu. Kalau semester lalu nggak sehektik ini ngasih tugasnya. Iya. Kalau sekarang kalau semester 4 ini tugasnya macam-macam, ada yang praktek, bikin ini, analisis ini, ada turun ke lapangan gitu. Jadi lumayan capek gitu. Nah, dan juga pun kita kan nggak tahu ya Laras untuk kedepannya semester 5, semester 6, Iya. nah mungkin lebih berat lagi. Iya. Nah, mungkin di sini mental kamu itu diasah untuk siap untuk semester kedepannya. Saya harap kamu lebih optimis lagi untuk menjalankan kuliah ini karena kan siapa yang nggak pengen kuliah di sekarang ini kan. Nah, kalau dilihat dari sekitar orang-orang kan banyak yang pengen kuliah tapi terhambat oleh uang, Iya. terhambat oleh orang tuanya yang lagi sakit atau lagi itu pokoknya terhambat dengan keadaan. Nah, kamu kan harusnya bisa lebih optimis karena kan melihat teman-teman sekitarmu banyak yang nggak kuliah, saya pengen kuliah kayak gitu. Jadi kamu harus optimis untuk menyelesaikan sampai semester akhir. Insya Allah cepat-cepat menjadi sarjana. Amin. Iya. Apa ada lagi Laras yang mau dikeluhkan? Saya rasa saya cukup itu aja Bu, karena yang emang saya keluhkan hanya mengenai tugas-tugas saya. Baik. Nanti kalau butuh teman cerita atau berat mau menceritakan orang, Laras nggak apa-apa datang ke saya lagi. Terima kasih Laras. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu. Iya.